Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Niko, saya dari AIA. Ya. Pada kesempatan hari ini kita sedang melakukan survei bagaimana pola menabung masyarakat di Jakarta sini. Boleh minta waktunya 5 menit untuk isi kuesioner ini Bu? Ya, silakan Pak. Oke, Ibu namanya Bu siapa ya Bu ya? Yuliesti. Namanya Yuliesti, alamat, nomor telepon, tanggal lahir kita tulis semua. Ya. Setelah itu saya tanya lagi, di sini ada pertanyaan seperti ini Bu, apakah Anda menabung? Ya, saya menabung. Iya menabung. Boleh tahu Bu nabungnya di mana? BCA, CIMB, Mandiri BCA, atau bank Pak. lainnya? Ya. Oke BCA. Boleh tahu untuk keperluan apa tabungan tersebut? Ada pendidikan anak, investasi, hari tua, atau lainnya mungkin? Oh, enggak sih, hanya untuk investasi aja. Untuk investasinya aja. Oke. Untuk punya hasil investasi yang maksimum yang Ibu inginkan angkanya berapa ya Bu? Jumlahnya berapa? Itu Pengen punya 250 juta dari hasil investasinya, 1 miliar 500 juta atau yang lainnya? itu per bulan Pak maksudnya. Jumlahnya, targetnya Oh, Ibu mau berapa? Targetnya dari tabungan ini. Betul. Saya maunya sih 1 miliar. 1 miliar. Iya. Oke. Sekarang berapa kemampuan menabung Ibu yang Ibu bisa sisihkan setiap bulannya untuk punya 1 miliar? 5 juta Pak. 5 juta sebulan ya. Oke. Oke, Bu, ini data-datanya sudah cukup dari saya. Boleh kita simpulkan, Bu? Boleh silakan. Ya, oke. Mau tahu Pak? Oke. Oke, Bu, dari hasil kuesioner ini boleh kita simpulkan ya, Bu ya? Baik Pak. Oke. Ini cuma makan waktu sebentar aja, Bu, ya. Setelah kita simpulkan tadi, ternyata Ibu pengen punya dana untuk investasi aja nilainya kurang lebih 1 miliar ya, Bu ya? Iya betul. Oke, yang Ibu sanggup sekarang yang nggak berat adalah nabungnya 5 juta per Bulan. bulan, Ya. ya, atau 60 Juta per tahun. juta per tahun. Iya. Ya, oke, Bu. Yang jadi pertanyaan kalau pengen punya uang 1 miliar, kira-kira perlu waktunya berapa lama ya, Bu ya? Kalau 60 juta mesti dipakai untuk apa? Saya bantu itu ya, Bu. Iya. Oke. Di sini ternyata kalau Ibu pengen punya uang sebesar 1 miliar, Mhm. kita bagi dengan 60 juta setahun, Mhm. ternyata butuh waktu kurang lebih 16 tahun, Bu. Oke. Kelamaan nggak kalau 16 tahun, Bu? Iya, udah nggak ada ininya ya, nilainya nggak sama lagi dengan yang sekarang. Oh gitu ya. Oke, kalau menurut Ibu waktu 16 tahun ini masa menabungnya Ibu untuk punya uang 1 miliar kelamaan, pilihannya cuma ada 2 buat Ibu. Ya, targetnya yang Ibu turunin atau setorannya yang Ibu mau naikin. Yang Ibu nggak berat yang mana? Ya, mau nggak mau ya targetnya diturunin. Targetnya diturunin, Iya. berarti nanti nggak nyampe 1 miliar, Pak? Iya. Nggak apa-apa? Heeh. Yang Ibu turunin mau jadi berapa? Ya 300 juta aja deh. Yakin 300? Iya. 300 juta. Kalau 300 juta sih sebentar juga nyampe nih, Bu. Ya, Iya. oke. 300 juta, Iya. Dibagi 60 ya. kita Pak? bagi 60 juta. Nah, Itu butuh waktu kurang lebih hanya 5 tahun aja. iya. Sampai sini oke, Bu? Ya. Ya? Mm-mm. Cocok ya? Cocok. Bu, kalau Ibu punya niat tabung kayak begini bagus loh, Bu. Tapi yang jadi masalah, ada 2 tipe orang nih, Bu. Tipe pertama ketika dia gajian belanja dulu. Ya. Dia punya uang belanja dulu, baru sisanya Tabung. ditabung. Atau yang kedua nabung dulu baru sisanya dibelanjakan. Ya. Ibu masuk tipe yang mana? Saya yang tipe 2. Yang Tipe kedua. di Yang ditabung dulu baru sisanya Oke. dibelanjakan. Ya, orang yang seperti itu sebenarnya nggak banyak, betul nggak? Ya, Ya. rata-rata orang kita adalah belanja dulu, baru sisanya ditabung. Berarti kalau Ibu kebiasaannya adalah menabung dulu, berarti uangnya sekarang udah banyak dong. Ya, Jadi nanti saja. langsung start 60 juta nggak ada masalah ya? Ya. Bisa Pak. Bisa ya? Nah. Oke, ya. Nah, rata-rata orang kita pola menabungnya nggak seperti Ibu. Justru kebanyakan adalah belanja dulu baru ditabung. Contohnya seperti ini, dia punya uang, dia ambil lagi buat belanja. Dia punya uang lagi ditabung, dia ambil lagi buat belanja. Begitu terus polanya sampai tanpa terasa 5 tahun lewat. Tercapai nggak tabungannya? Enggak. Nggak tercapai kan? Itu dia masalahnya. Ya, kalau Ibu lihat pola nabung segini bisa bikin masalah kita nggak? Bisa bermasalah nggak kalau tabungan seperti Iya. ini? Masalah ya? Berasa. Nah, yang Ibu lihat ini ternyata bukan masalah sebenarnya loh. Maksudnya? Ibu mau tahu nggak masalah sebenarnya di mana? Boleh. Boleh deh. Ya, masalah sebenarnya adalah ketika Ibu Esti mulai menabung. Bayangkan Bu, Bu Esti mulai menabung, simpan uang. Lagi enak-enak nabung, ngumpulin uang. Ibu pasti punya pola hidup sehat ya? Iya. Makan teratur, istirahat, makan juga nggak sembarangan jajannya, betul nggak sih? Iya. Olahraga, minum vitamin, betul nggak? Yang jadi pertanyaan saya Bu, selama Ibu 5 tahun menabung, berani garansi nggak? Kalau selama 5 tahun kita nabung nih, kita pasti nggak bakal sakit. Nggak jaminan ya. Nggak jaminan ya Bu ya? soalnya. Betul nggak? Kalau sakitnya batuk pilek aja sih nggak ada masalah. Iya. Kita bisa ke apotek, ke warung beli obat, sembuh. Iya. Tapi yang jadi masalah kalau sakitnya kanker, stroke, ginjal, jantung gimana? Jangan sampai sih.
Amit-amit jangan sampai ya Bu ya. Sampai. Tapi Bu tahu nggak, zaman dulu Bu, orang yang sakit begituan itu cuma orang kaya sama orang tua loh. Iya kan? Iya. Tapi zaman sekarang siapapun bisa Kena. sakit ini. Ya, contohnya koin untuk Bilqis, ingat? Mm-mm. Usia 3 tahun setengah kena pengerasan hati. Mm-mm. Itu dulu. Kemarin 2010-an tuh kejadiannya. Mm-mm. Ya. Niatnya olahraga, main futsal biar sehat. Pulang main futsal malah meninggal dunia. Masih ingat siapa Bu? Haji Mas Said. Betul banget. Ya. Itu berarti nggak ada yang berani garansi kan, selama 5 tahun kita nabung kita pasti nggak bakal sakit. Iya. Betul nggak Bu? Betul, Bang. Nih Bu, bayangkan Bu ya, Ibu lagi anak-anak nabung ngumpulin uang. Ya, Ibu aktivitas ke kantor setiap hari naik apa Bu? Naik kereta. Naik kereta, ya, naik kendaraan umum, naik angkot, naik bis, betul nggak sih? Bawa motor, bawa mobil. Iya. Saya jamin pasti kita bawanya hati-hati. Iya. Betul nggak? Heeh. Pasti kita bawanya hati-hati. Yang jadi pertanyaan saya, di depan kita sama di belakang kita hati-hati juga nggak? Kita nggak tahu deh itu. Berani garansi nggak selama kita nabung kita pasti nggak kena yang namanya kecelakaan? Nggak jamin sih. Nggak ada yang berani jamin ya Bu. Ya, ingat nggak Bu kejadian Tugu Tani? Satu keluarga lagi nungguin bis ditabrak sama Mobil. Xenia mau. Ya, ketahuan supirnya lagi mabok ya Bu ya. Iya. Bagaimana dengan Uji? Oh, iya. Segitu deketnya sama yang di atas ternyata Iya. dipanggil juga, Iya. ya kan? Karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang berani garansi. Hmm. Itu pertanyaan kedua Bu. Pertanyaan ketiga saya Bu, bayangkan ya, Hmm. biasanya lagi anak-anak nabung ngumpulin uang. Pertanyaan ketiga saya, berani garansi nggak selama kita nabung kita pasti nggak kena cacat? Cacat karena sakit, contohnya stroke, Iya. atau cacat karena Kecelakaan. kecelakaan, betul nggak? Iya. Ada yang berani garansi? Nggak. Kalau kita pasti nggak bakal kena cacat? Nggak. Nggak ada. Hmm. Ya, itu yang ketiga Bu. Pertanyaan keempat saya Bu, lagi anak-anak nabung ngumpulin uang. Selama 5 tahun kita nabung, berani garansi juga nggak? Kalau selama 5 tahun kita nabung, kita nggak dipanggil duluan sama yang di atas. Ya enggak ya, nggak berani. Ya, nggak ada yang tahu soalnya. Nggak kalau ada yang mau- tahu, betul nggak? Semua dari kita sudah pegang tiketnya, sudah pegang boarding passnya. Cuman nggak tahu berangkatnya kapan, jamnya berapa, harinya apa, masih delay, betul nggak? Ada yang mau pakai tiket saya duluan mungkin? Nggak ada kan, betul nggak sih? Makasih banyak deh ya, betul nggak sih? Nggak ada yang mau, pastinya seperti itu. Iya. Ini yang kejadian seperti itu, betul nggak? Itu baru 4 pertanyaan saya Bu. Iya. Pertanyaan saya yang kelima Bu, bayangkan ya Bu, Ibu lagi anak-anak nabung ngumpulin uang. Ini yang diharapkan pastinya. Umurnya Panjang. panjang, jadi itu tua. Betul nggak sih? Tidak terhindar dari ini semua. Betul nggak sih? Yang kita harapkan seperti itu. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, emang kalau udah tua beli beras berhenti Bu? Enggak sih. Bayar air, listrik, telepon, berhenti nggak? Enggak. Penghasilan kita gimana? Ya pastinya berkurang ya. Pastinya berkurang, betul nggak sih? Ya kebanyakan dari kita justru nggak sadar kalau kita punya aset yang selalu turun. Ibu tahu nggak aset apa nih? Aset kesehatan kita Bu. Turun nggak? Iya. Turun. Masih muda, masih sehat. Kemana-mana masih pakai minyak wangi. Kalau udah tua, Minyak angin. minyak angin yang dia pakai. Betul nggak sih? Ya, Iya. gitu loh. Heeh. Ya, ini kebanyakan dari kita nggak sadar kalau kita punya yang seperti ini. Iya. Aset kita selalu turun. Aset apa? Kesehatan. Gitu loh. Jangan sampai ini terjadi sama kita. Betul nggak sih? Ya, kemana-mana kayak begitu. Sekarang yang jadi pertanyaan saya simpel nih Bu. Bayangkan nanti kalau ibu udah tua nanti, mau jadi nenek yang favorit nggak? Yang disukai sama cucu sama anaknya? Pastilah. Pastinya mau ya Bu ya. Tapi kalau tidak jadi yang favorit bagaimana? Ya. Apa coba kata cucunya? Nggak bisa diajak jalan-jalan dong ya. Nggak mau ke rumah nenek ah. Heeh. Nenek pelit nggak sih? Cuma 1.000 perak loh. Betul nggak sih? Iya. Ah nggak mau ke rumah nenek kecil, panas, nggak ada AC-nya. Betul nggak? Itu cucunya. Belum lagi anaknya bilang apa? Aduh jangan dulu ke rumah mama deh. Kalau ke rumah mama bulan ini nih, kita nggak punya duit nih. Kalau nggak ngasih uang belanja, nggak enak. Didatengin nggak sama anaknya? Enggak. Nggak didatengin. Masalah nggak? Masalah loh, betul nggak sih? Iya. Karena kita nggak punya penghasilan lagi, ya kan? Iya. Beda halnya kalau kita jadi nenek yang favorit. Uangnya banyak, di bank masih 10 miliar. Di garasi mobil ada 3 Mercy, ya kan? Rumah 3 lantai ada kolam renangnya pula gitu loh. Lain ceritanya, betul nggak? M. Ya, nggak usah anak cucu, pasti pada pengen nginap semua di rumah, betul nggak sih? Ya, pengennya main rumah nenek melulu gitu loh. Orang nggak kenal aja di ujung gang ngaku saudara sama kita kalau kita kayak begitu. Betul nggak? Ya. Nah, sekarang saya tanya sama Bu Esti, kalau udah tua nanti jadi mau jadi yang favorit atau enggak? Iya, maunya dong. Maunya jadi yang favorit. Kalau mesti jadi yang favorit, berarti harus punya apa yang banyak Bu Esti? Ya aset ya. Harus punya aset yang banyak. Kalau pengen punya aset yang banyak, berarti mesti nabungnya dari kapan? Dari sekarang. Dong. Dari sekarang. Iya. Setuju tuh mesti nabung dari sekarang? Iya loh. Oke ya.
Ceritanya karena mau jadi yang favorit, Bu Esti mulai nabung. Diambil-ambil nggak? Kayak Enggak. begini? Enggak, disimpan terus ya. Iya. Biar lama, biar banyak pokoknya uangnya. Karena pengen asetnya Banyak. banyak. Tahu-tahu Bu Esti di tengah jalan nih, badannya kerasa nggak enak. Tahu sendiri orang Indonesia, mana pernah ke dokter. Iya. Kalau sampai ke dokter berarti sakitnya udah Parah. betul aja. Pas periksa kata dokter, waduh Bu Esti, ternyata sakitnya ini parah loh Bu. Kita harus lakukan tindakan segera Bu. Tolong siapkan 500 juta ya untuk operasinya, kalau nggak saya nggak bisa bantu. Kalau saat ini dokter ngomong begitu sama kita, udah siap belum Bu? Ya belum lah. Belum siap ya Bu ya? Ya duitnya nggak ada segitu. Duitnya nggak ada nih Bu. Kalau belum siap, buat kita pilihannya cuma ada dua loh. Apa-apa. Ya, nabung dari sekarang 5 juta sebulan, atau cari 500 juta ketika dokter minta. Menurut Ibu Esti mudah mana? Ya punya 500 juta. Punya 500 juta? Iya. Gampang nggak punya 500 juta? Ya enggak lah. Mudah mana? Nabung dari sekarang 5 juta sebulan, atau cari 500 juta tiba-tiba? Sama-sama susah. Tapi saya sih lebih suka menabung 5 juta sebulan. Menabung 5 juta sebulan itu jauh lebih mudah Iya. dibanding kita tiba-tiba cari 500 Juta. juta. Betul banget Bu. Sekarang Bu ya, kalau pertanyaannya kayak gini Bu, kalau memang ternyata benar-benar harus keluar uang untuk berobat, menurut Ibu enaknya bayarnya pakai uang siapa? Uang kita sendiri yang 5 juta sebulan kita kumpulin bertahun-tahun, atau enaknya dibayarin sama asuransi Bu? Ya pengennya sih asuransi yang bayarin ya. Ini asuransi Bu ya? Heeh. Yang jadi pertanyaan, kalau pengen dibayarin sama asuransi, udah punya asuransi belum? Haha, belum. Itu kok belum Bu? Katanya mau dibayarin. Ya itu dia, kan udah ketemu sama bapak. Itu ya. Iya. Kalau begitu kebetulan banget loh Bu ya. Kalau Ibu mau dibayarin, kebetulan saya kerjanya di IA Bu. Kalau Ibu mau, saya bisa bantu Ibu untuk pengajuan aplikasinya. Caranya gampang, isi aplikasinya, fotokopi KTP, setor uangnya, dan harus sehat. Oh iya. Karena kalau udah nggak sehat, nggak bisa ikut program kita. Oke. Keadaannya sekarang lagi sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Mau Pak. saya bantu? Boleh. Oke, tanda tangannya di sini Bu. Saya sudah siapkan aplikasinya. Oke. Bu, mau dibayarin sendiri atau mau dibayarin sama asuransi Bu? Bayarin asuransi Pak. Mau dibayarin, bagus Iya. banget Ibu ya. Kalau mau dibayarin asuransi, yang jadi pertanyaan sekarang, sudah punya asuransi belum? Sudah. Sudah, bagus loh Bu kalau sudah punya asuransi. Karena nggak semua orang punya asuransi loh Bu. Iya. Tapi Ibu tahu nggak, survei membuktikan rata-rata orang Indonesia punya polis asuransi, santunan itu hanya 125 juta per polisnya. Yang jadi pertanyaan sekarang, kalau dokter mintanya 500 juta untuk biaya pengobatan Ibu, polisnya Ibu udah bisa bayarin belum? Belum. Belum, betul Bu belum. Belum. Kalau belum, pilihannya cuma ada dua lagi buat Ibu. Sisanya Ibu tombokin pakai uang sendiri, atau sisanya Ibu mau dibayarin lagi sama asuransi. Ya maunya sih bayarin sama asuransi. Kalau mau dibayarin asuransi berarti harus Tambah. kebetulan banget saya kerjanya di AIA. Oh. Kalau Ibu mau, saya bisa bantu Ibu untuk pengajuan aplikasi selanjutnya. Iya boleh Pak. Boleh? Iya. Mau dibantu ya? Iya. Ini nabungnya segini nggak berat? Nggak berat. Oke, saya bikinin. Baru masuk lagi ke ilustrasi. Bu, menurut Ibu program yang kita punya ini bagus nggak buat Ibu? Bagus. Menurut Ibu program ini Ibu harus punya nggak? Punya sih harusnya. Harus punya. Yang jadi masalah kenapa Ibu nggak beli sekarang? Nggak punya uang. Nggak punya uang ya Bu ya? Iya. Aduh sayang banget ya Bu. Tapi menurut Ibu harus punya nggak? Ya harus punya. Harus Pak. punya ya. Iya. Ibu, saya bisa bantu Ibu loh kalau Ibu memang Ibu merasa ini harus punya. Bagaimana Pak caranya? Caranya gampang. Ibu mau nggak asuransinya dibayarin gratis? Asuransinya dibayarin Nah. gratis. Gimana ya caranya tuh? Caranya gampang. Menurut Ibu, kalau ngobrol ke teman, tetangga, saudara, cerita kayak saya sekarang cerita sama Ibu, susah nggak? Enggak sih. Bisa Ibu cerita Bisa. kayak saya ke Ibu? Iya bisa Pak. Betulan? Iya. Kalau Ibu bisa, Ibu bisa gabung sama kita jadi agent. Oh oke. Ngobrol begitu caranya. Nanti kalau untuk detailnya kayak gimana, belajar, kita ada kelasnya untuk ajarin Ibu. Iya ya Pak, saya perlu caranya. Nah, biar nanti lebih Ibu lancar. bisa jalan, Ibu bisa ngobrol, Ibu bisa cerita, Ibu dapat nasabah, komisinya dibayarin buat Asuransi. Kalau Ibu cuma 1 juta sebulan, paling cuma 3 nasabah aja. Oh gitu ya Pak. Udah bisa gratis tiap bulannya dari situ. Oh gitu. Iya iya iya. Gitu. Mm-mm. Mau nggak Bu? Mau Pak. Mau bayar yang gratis? Tanda tangannya di sini. Sedorin ke agenan. Mm-mm.